ahlan wa sahlan bi hudurikum pada beliau Habib al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Syarif bin Novel bin Salim bin Jindan beserta santri-santri beliau. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita menyimak mau'idatul hasanah dari beliau, sekedar prolog bahwasanya beliau adalah murid daripada Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan juga beliau murid daripada Al-Faqih Al-Alam Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith Madinah, dan salah satu murid beliau yaitu Sayyid Muhammad bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengarang suatu kitab adab yang sama-sama diajarkan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Hasan Basri di Pondok Pesantren Sirajul Huda dan di beberapa majelis taklim di sekitar Cikarang Selatan ini. Alhamdulillah, mungkin selama ini kita melihat beliau di media sosial ataupun di layar televisi. Beliau merupakan adik kandung daripada Al-Habib Jimdan bin Novel bin Salim bin Jindan, dan kakek beliau Al-Habib Salim adalah gudangnya ilmu, murid daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, murid daripada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita mendengar nasihat-nasihat beliau, kita niatkan nawaina bimana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulun wal halwa wal uzlah wal bin nasul wa ta'allum wa syifa lillahi ta'ala pada beliau Habib al-Mahbub Habib Salim bin Novel bin Jindan falawatul mahkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para kiai, para ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Kiai Haji Jamiluddin dan para ulama yang lainnya, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim. Alhamdulillah, saya nggak panjang lebar bapak-bapak, ibu-ibu, ini udah setengah 11 malam ya, tetapi kita punya tujuan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan tergantung dari niatnya, dan Allah akan mengganjar sesuai dengan niat dan tujuan. Kita bikin peringatan maulid, apa tujuan kita? Pasti kita berharap keberkahan, pahala, itu pasti. Cuman apa tujuan utamanya kita bikin maulid? Apakah hanya sekedar rutinitas tiap tahun? Kita nggak mau kalau cuma sekedar rutinitas. Tetapi dari peringatan maulid, salah satu tujuan utama kita adalah tertanam cinta di dalam hati kita kepada baginda yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih sebenarnya tujuan dari cinta? Untuk apa? Apa pentingnya kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita katakan cinta kepada beliau adalah hal yang sangat penting, sebab iman pada hakikatnya adalah cinta kepada beliau. Gak ada iman kepada Allah dan Rasulnya kalau di situ gak ada cinta kepada beliau. Tatkala kita percaya bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang utusan dari Allah Ta'ala, otomatis saat itu juga hati akan jatuh cinta kepadanya. Harusnya begitu. Sebab kalau hati tidak mengenal cinta kepada beliau, sekalipun lisan kita menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada bedanya kita sama dengan orang-orang yang munafik, yang menyatakan iman tapi menyembunyikan kekafiran. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini insya Allah cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kecintaan ini membawa manfaat yang besar untuk kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita mau pulang dari sini bawa surga. Setuju gak kira-kira? Semuanya insya Allah masuk surga. Ada yang nggak mau? Ada yang nggak mau masuk surga di sini? Tunjuk tangan yang nggak mau. Semuanya mau masuk surga. Insya Allah Allah masukin ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih 4 hal kunci surga bakal ibu-ibu. Ya, dijalanin ibu-ibu.
Sebab saya lihat nih yang semangat ibu-ibu semua di sini, bapak-bapak juga gak kalah semangatnya. Begitu. Karena itu 4 perkara bakal ibu-ibu, 4 perkara bakal bapak-bapak. Ini semuanya kunci sorga. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bawa sorga dari Allah Ta'ala. Kita mulai sama bapak-bapak dulu apa ibu-ibu? Iya, katanya tuh ladies first. Iya, perempuan duluan. Ya kan? Ibu-ibu mau masuk sorga? Paling enak jadi ibu-ibu masuk sorganya. Paling enak. Kita bapak-bapak susah masuk sorga beneran. Berat, tanggung jawab kita besar. Makanya ibu-ibu jangan mau dibohongin. Jangan mau dibohongin dengan seruan-seruan emansipasi wanita lah, pengen mengangkat martabat perempuan seperti laki-laki. Emangnya ibu-ibu di bawah martabatnya sehingga perlu diangkat. Ini bapak-bapak nggak dia bisa masuk surga tanpa perempuan. Bener gak? Nggak semangat. Tapi benar. Siapa di antara kita bisa masuk surga tanpa ridho dari ibunya? Iya kan? Siapa di antara kita orang laki bisa masuk surga kalau nggak dapat ridho ibunya? Makanya bu, paling enak jadi ibu-ibu. Ini kita nih orang laki mau masuk surga berat. Dan kunci surganya kita nih orang laki di tangannya ibu-ibu semuanya. Orang tua kita, ibu kita, dia ridho, kita nih orang laki masuk surga. Maka itu ibu-ibu masuk surganya enak banget, mudah. Seperti saya bilang, jangan kepancing sama omongan-omongan macam begitu. Ngangkat martabat perempuan. Perempuan udah tinggi martabatnya. Dan masuk surganya gampang. Tuh orang yang pada bilang kita mau angkat martabat perempuan karena di mata mereka perempuan rendah. Tapi di mata Islam perempuan tinggi. Kita orang laki nggak bisa masuk surga tanpa ridhonya seorang ibu kita. Iya benar, surganya kita, dunia kita, akhiratnya kita di tangan ibu kita. Ya Rabb, mudah-mudahan yang masih pada punya orang tua, punya ayah, punya ibu, dia bakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah dia masuk surga. Ibu-ibu 4 perkara bawa pulang dari peringatan Maulid. Setuju? Nabi SAW bilang, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, apabila seorang perempuan melaksanakan 4 perkara. Apa 4 perkara? Nabi bilang, 1, catat ibu-ibu. Catat. Yang pertama kata Nabi, apabila perempuan melaksanakan sholat 5 waktunya dengan baik dan sempurna. Apa pertama-tama ibu-ibu? Sholat 5 waktu. Alhamdulillah di sini pada sholat benar. Insya Allah. Jalanin sholat 5 waktu kita ibu-ibu di awal waktu. Usahakan berjamaah. Habib, saya di rumah kadang sendiri gitu. Biasain dengan suaminya itu sholat berjamaah. Kalau suaminya kerja sama anaknya, keluarga begitu. Habib, Masya Allah suami saya sih rajin sholatnya di masjid, cuman saya di rumah sendirian. Pesan sama suaminya sholatnya 2 kali nggak apa-apa. Iya, pahalanya besar. Banyak orang-orang soleh gitu ke ibu-ibu, sholat di masjid tetap, habis sholat di masjid langsung pulang ngejar untuk mimpin sholat dengan istrinya, dengan anak perempuannya atau dengan ibunya. Itu pahalanya gede. Banyak wali-wali kayak begitu ibu-ibu, bapak-bapak begitu. Dan mereka kalau ditanya punya amal soleh, enggak, amal solehnya nih dia membina rumah tangganya dengan seperti itu. Sholatnya 2 kali emang berat, tapi pahalanya besar. Itu tanda cinta seorang suami, seorang ayah kepada keluarganya. Iya kan? Nah, biasain ibu, kalau emang bisa sholat berjamaah dengan sempurna, ajak suaminya. Kalau memang suaminya sibuk, ini kan hidup bertetangga, ya. Perempuan saling bertetangga, bilang sama temennya, sama tetangganya, ayo kita sholat bareng yuk, temenin saya nggak ada yang nemenin. Begitu. Jadi dapat pahala. Dan begini tujuan kita hidup bertetangga, saling bahu membahu, bukan cuma arisan aja. Iya ibu-ibu, tapi kita juga saling bahu membahu dalam sholat berjamaah, dalam dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang pertama ibu-ibu. Terus juga nggak kalah pentingnya tentang sholat, anak-anak kita di rumah wajib diperhatikan sholat 5 waktunya ibu-ibu. Wajib diperhatikan sholat 5 waktunya. Mereka pergi kemana, tanyain udah sholat belum. Pergi sekolah, pergi kemana pekerjaannya, ke pasarnya, ke tokonya, atau jalan aktivitasnya, ingetin sholatnya.
Anak gadisnya juga kalau berjalan kemana, dia suruh bawa mukenanya, jangan luput dari sholat. Nabi bilang perempuan yang pertama tuh sholat 5 waktunya, tuh tiket pertama ke surga ibu-ibu. Cuman ini satu paket, nggak bisa dipisah satu sama lain. Yang pertama apa saya bilang? Sholat. Yang kedua ibu-ibu, Nabi bilang wasamat syahraha, puasa Ramadannya benar. Alhamdulillah semuanya pada puasa. Ramadan juga insya Allah bentar lagi Allah kasih panjang umur, bakal kita bisa dapetin Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Nah cuman saya mau ingetin, biasanya kalau ada perempuan tuh kan ada halangannya. Yang masih punya utang kejar dari sekarang ibu-ibu. Jangan nunggu Ramadan datang, baru deh buru-buru ngejar. Jangan, dari sekarang mumpung waktu masih ada, bagi waktu untuk bayar utang puasanya kita, sehingga kita puasa kita jalani dengan sempurna. Nabi bilang yang kedua, puasa dengan sempurna. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Terus yang ketiga, ini dua mudah banget kan ibu-ibu ya, mudah banget ya Allah, tinggal dua lagi nih. Agak berat dikit yang dua begitu, tapi sih ringan aja. Yang ketiga kata Nabi, wa hafizat farjah, dia jaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Artinya dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia tutup auratnya, dia jaga amanat antara dia dengan suaminya, ya, dia tutup auratnya, dia pelihara dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu yang ketiga. Saya rasa alhamdulillah kita semuanya juga jaga diri kita dari hal semacam itu ibu-ibu. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wa ta'at zaujaha, taat dan patuh kepada suaminya. Nah ini kadang nyebelin bu ya, nggak apa-apa nyebelin dikit ibu-ibu ya, tapi sorga dari Allah Ta'ala. Sabarin dikit, sabarin dikit. Kita sama laki ya emang begitulah kehidupan kita. Nggak bakal kenal nikmatnya sehat kalau kita nggak sakit ibu-ibu. Kita nggak bakal kenal nikmatnya sehat kalau kita nggak sakit. Kita juga nggak bakal kenal nikmatnya harta kalau kita nggak pernah melalui saat kita nggak punya harta, ya kan? Demikian juga kita nggak bakal nikmatin indahnya kehidupan berumah tangga kecuali ketika ada gangguan-gangguan, bukan gangguan sih, proses semacam itu. Ketika ada proses semacam itu, kita baru berasa, oh ternyata kebahagiaan itu, senyuman itu harganya luar biasa, ya kan? Itu semuanya proses. Dan bapak-bapak juga sabar kalau bininya ngambek, ya sabar, emang begitulah kebahagiaan. Coba kalau bapak-bapak pikul kerjaan yang dipikul sama istrinya, kasusnya sama, bakal ngambek juga bapak-bapak. Iya bu ya, iya, bayangin ngurusin anak 24 jam, sebelum subuh udah bangun ya, habis subuh udah kagak tidur lagi, siapin anak bakal sekolah ya, terus lain dari itu anaknya sekolah, suaminya bekerja, belum istirahat, bersih-bersih rumah, masak sarapan, cuci baju, nyetrika baju sampai tuh pinggang pegel ya. Waduh, udah nggak terusin dah. Tapi intinya mereka layak untuk dihargai. Maka itu bapak-bapak kalau istrinya ngambek dikit, udah tuh udah jawabannya tuh. Tapi intinya bapak-bapak ibu-ibu ingat Nabi bilang taat sama suami ibu. Setuju bapak-bapak? Taat sama suami. Ya emang suaminya megelin, tapi sabarin. Dia juga kagak ada, ibu-ibu kangen, ya kan? Nah intinya adalah biar kita sabar, kita jalankan tugas kita sebagai seorang istri, sebagai suami, begitu kepada pasangan kita. Memang inilah kebahagiaan, inilah kebahagiaan semacam itu. Dulu Nabi SAW bagaimana sama istrinya, istri-istri Nabi Muhammad bagaimana dulu sama Nabi Muhammad SAW. Kita contoh. Intinya ini 4 perkara ibu-ibu bawa pulang: sholat 5 waktu, puasa, jaga kehormatan,
dan yang keempat taat sama suami. Ibu-ibu kalau jalanin 4 perkara ini, Nabi bilang ntar hari kiamat masuk surganya dipanggil sama malaikat. Surga pintunya ada 8. Ibu-ibu mau masuk dari pintu yang mana aja boleh. Mudah-mudahan pada masuk surga semuanya. Masuk surga Bu, insya Allah. Nah kalau ibu-ibu pada masuk surga, antrian nomor berapa kira-kira? Hah? Yang jelas bukan antrian nomor 1, nomor 2 juga enggak, nomor 3 juga enggak, nomor 100 juga enggak. Ya mohon maaf ibu-ibu, kita tahu diri. Terus umatnya Nabi Muhammad, nggak cuma kita yang hadir di majlis ini nih. Umatnya Nabi Muhammad banyak, saingan juga hebat-hebat. Gitu. Saya juga bingung kalau ntar masuk surga tuh antrian nomor nomor berapa saya nggak tahu, panjang banget. Tapi ibu-ibu kalau jalan ini 4 perkara nggak pakai ngantri masuk surganya. Insya Allah. Tahu gak? Dipanggil sama malaikat, jalur khusus VIP. Iya, lewat pintu itu 8 pintu, mana aja ibu mau masuk, nggak pakai ngantri. Ntar ibu-ibu lewat, dapetin lakinya lagi pada ngantri masuk surga. Nikmat jadi ibu-ibu. Yang penting ini 4 perkara bawa. Setuju ibu-ibu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang benar, terus jaga kemaluan dari yang haram dan kehormatan, terus taat sama suami. Itu yang terakhir, walaupun berat jalanin. Insya Allah ibu-ibu masuk surga tanpa dihisab sama Allah Ta'ala. Udah selesai ibu-ibu, bawa tuh pulang. Nah sekarang saya bicara sama bapak-bapak. Bapak-bapak mau masuk surga juga? Berat kita. Berat. Kenapa? Bapak-bapak udah berat. Tapi katanya Nabi SAW, innahu layasirun ala man yassarahullahu alaih. Sebenarnya mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kewajiban tuh sholat 5 waktu tuh udah gak pakai kita ngomong lagi, udah kewajiban kita. Tanggung jawab sama keluarga tuh udah kewajiban kita. Tapi sebenarnya itu semua kalau udah kita jalanin, ada jalan pintas masuk surga. Jalan pintas masuk surga. Tahu apa? Ini juga 4 perkara bakal bapak-bapak. Nabi bilang, ayyuhan nas afshu salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi SAW bilang, wahai manusia sekalian, 1, afshu salam, sebar luaskan salam. Gimana itu sebar luasin salam? Kalimat salam tuh dalam Islam mengandung beberapa arti. Cuman kita ambil sebagiannya aja untuk kita jalankan. Kalimat salam tuh sebenarnya sederhana. Kita ngucapin assalamualaikum. Kita ketemu orang yang kita kenal atau yang nggak kita kenal, kita menyapa, kita ucapin salam. Terus ucapin salamannya, salam tuh biasain hai, bukan begitu. Gitu. Misi Pak, itu bagus. Cuman salam yang Nabi Muhammad ajarin tuh ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sempurna. Minimal assalamualaikum. Nabi bilang tahiyatu ahlul jannah, itu sapaannya orang sorga. Jadi orang-orang sorga tuh kalau menyapa satu sama lain, baik mereka hidup di dunia ataupun nanti udah di negeri akhirat, mereka satu sama lain tuh cirinya orang sorga begitu, menyapanya satu sama lain dengan ucapan assalamualaikum. Angkat telepon bukan halo, tapi angkat telepon assalamualaikum, biasain gitu. Terus juga kalau ngucapin salam bapak-bapak jangan basa-basi ya. Tahu gak artinya salam itu apa? Artinya salam, kamu selamat dari kejahatan saya. Jadi ketika kita ngucapin assalamualaikum, kedamaian untukmu, keselamatan untukmu, apa maksudnya? Maksudnya adalah saya memberikan ikrar setia, janji setia saya kepada kamu. Saya ngucapin salam sama Ustaz Mubarak. Ustaz Mubarak, assalamualaikum. Artinya apa Ustaz Mubarak? Saya nyatakan kepada kamu, kamu selamat dari kejahatan saya. Kamu aman. Dekat saya nih, ketemu saya, kamu aman, selamat dekat saya.
Itu ucapan salam artinya gitu. Nah makanya saya bilang jangan basa-basi. Kita ngucapin salam terus kita gibain dia, kita ngucapin salam kita ganggu dia, ya nggak ada habisnya kayak begitu. Kita nggak diajarin nama Islam menjadi orang munafik, tapi kita diajarin nama Islam menjadi orang jujur. Makanya Nabi SAW bilang, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum qalu afshus salama bainakum. Nabi bilang, kalian gak bakal masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian gak dianggap beriman sebelum kalian saling mencintai, menghargai, menghormati satu sama lain di antara kalian. Terus Nabi bilang, maukah kalian aku ajarkan suatu perkara, kalau kalian jalanin kalian akan saling mencintai karena Allah. Sahabat bilang, mau ya Rasulullah. Sederhana. Apa itu? Saling menyapa salam di antara kalian. Saling menyapa salam di antara kalian. Segala konflik, segala permasalahan, segala keributan yang sering kita nih hadepin nih orang laki nih, itu bakal luntur ketika kita mengucapkan salam, tapi bukan basa-basi. Ucapin salam tulus dari hati kita. Sebab ketika kita ngucapin salam, kita bilang kamu selamat dari kejahatan saya, kamu aman dengan saya. Kita seperti itu. Nih kalau kita kayak begitu, Nabi bilang kalian bakal masuk surga, dan kedamaian akan tersebar di tengah-tengah kita. Nggak bakal ada konflik, semua keributan bakal cair kalau caranya begitu. Terus juga kalau ngucapin salam, kasih senyuman manis. Kasih senyuman manis. Itu tuh yang melunturkan segala konflik, yang melunturkan segala konflik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih contoh nih. Udah mau jam 11. Saya mau kasih contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Kita jalan atau kita punya rumah di sini, tiap pagi kita duduk depan pintu rumah kita, katakan bersih-bersih, nyapu. Tahu-tahu kita nggak kenal sama Habib Alwi nih. Kita nggak kenal sama Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar. Cuman dia nih, ya, tiap hari lewat depan rumah kita. Habib Alwi tiap hari lewat depan rumah kita. Tiap lewat dia nyapa. Assalamualaikum Pak Misi. Kita bakal bagaimana itu? Pertama kan kita nggak kenal sama dia. Cuman ketika kita disapa semacam gitu, responnya kita bagaimana itu? Otomatis kita akan menjawab salamnya. Kita bilang, oh silakan, silakan. Padahal kita nggak kenal. Entar sore hari dia balik. Kebetulan mungkin kontrakannya di sini, rumahnya di sini. Kita masih duduk di sini, kerjaan sore lagi bersih-bersih. Dia lewat, dia juga ngucapin, Assalamualaikum Misi Bu, Misi Pak. Oh silakan, silakan. Tiap hari kayak begitu. Tiap hari kayak begitu. Coba sekali kalau dia kagak ada, dicariin. Bener gak? Dicariin. Terus yang menarik tahu apa? Padahal kita nggak kenal. Tiap hari ini Habib Alwi bolak-balik selalu ngucapin salam. Kita nggak kenal sama dia. Tapi ketika perilakunya macam begini, ya, kita duduk di rumah, habis bersih-bersih masuk ke rumah, kita bilang sama istri kita, Bu, tuh anak muda tuh yang tiap pagi lewat, akhlaknya cakep, iya, adabnya bagus banget, tiap lewat dia nyapa kita, yang ngucapin salam kepada kita, padahal kita nggak kenal. RT datang ke rumah kita, RT ini datang ke rumah kita, nanya sama kita, kenal gak tuh sama Pung? Oh itu orang baik tuh, padahal kita nggak kenal. Cuman gara-gara apa? Tiap hari salam. Tiap hari kayak begitu, sampai akhirnya nih suami bilang, kalau kita punya anak perempuan enak kita jadiin dia mantu kita. Waduh, padahal nggak kenal. Cuman karena apa? Akhlak yang baik kayak gitu. Nabi Muhammad ngajarin tuh, ya, dengan ucapan salam, luntur segala permasalahan. Dengan ucapan salam, kecintaan, kasih sayang akan tersebar di tengah-tengah kita dengan ucapan salam. Nah, biasain kayak begitu bapak-bapak. Itu satu. Nabi bilang afsyus salam, sebar luaskan salam. Habib Alwi udah seneng aja nih. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, bagi-bagi makan. Nabi ngajarin kita tuh berbagi makan. Nggak harus kita kalau mau bagi makan tuh apa namanya, makanan yang wah, enggak. Kalau sekarang tuh ada namanya sedekah Jumat ya, berkah Jumat. Biasain kayak begitu. Bagi-bagi makan bakal orang di luar. Nggak bisa kayak begitu, ya. Kita makan di rumah, masak nih. Katanya Nabi bilang sama Aisyah, banyakin kuahnya.
Kalau bikin sop, banyakin kuahnya, minimal dia cobain kuah sopnya. Ya cuman kan biasanya kalau bikin kuah sop, ya dagingnya dikasih juga, begitu. Tapi nggak bisa kita kayak begitu, kuahnya minimal dibanyakin. Ya kalau bikin sop nggak kasih dagingnya nggak enak, ya udah bikin sayur asam, lebih murah. Ya kan? Bagi sama tetangga, bagi sama orang yang lewat. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu suap nasi atau satu suapan makanan yang kita kasih bakal orang lain, itu pahalanya lebih besar daripada kita bangun masjid. Benar. Sebab orang tuh mau sholat di mana aja bisa, tapi kalau nggak makan bagaimana? Iya kan? Makanya ketika kita kasih makan sama orang lain, itu pahalanya besar seperti kita ngehidupin satu generasi. Bagi-bagi makan, nggak bakal kurang rezekinya kita, bahkan bertambah dan bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, sambung tali silaturahmi antara keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, punya keluarga? Nah, kita semuanya nggak hidup sendiri, kita hidup sosial, kita punya keluarga. Coba kita lihat diri kita, ada nggak yang selama ini dari keluarga kita yang putus hubungan sama kita? Data, cari tahu. Kalau memang ada, lihat putus hubungannya gara-gara konflik atau apa. Kalau kan ada putus hubungan gara-gara konflik, ribut, ada putus hubungan karena memang lama nggak berhubungan karena jauh. Nah, yang semacam ini, yang karena jauh, sambung lagi. Apalagi sekarang handphone, itu gunanya handphone. Gunanya handphone bukan kita bakal nyebar broadcast atau postingan, bukan. Gunanya handphone tahu apa? Supaya kita nyambung tadi silaturahmi. Hubungin mereka, keluarga kita, nyapa lagi, tanya bagaimana kabarnya, keadaan bagaimana. Nabi ngajarin kita perkara sederhana, tapi orang nyambung tali silaturahmi jadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi orang kalau mutusin tali silaturahmi, naudzubillah, jadi penyebab turunnya bala, bencana dan laknat dari Allah Ta'ala. Nabi bilang, la tanzilur rahmah ala qaum fihim qati'. Gak bakal turun rahmat kepada sekelompok manusia, di situ ada orang yang mutusin tali silaturahmi. Itu kalau urusannya karena memang jauh, putus hubungan karena itu, sambung lagi. Tapi kalau ada konflik, mau sampai kapan konflik? Urusan dunia yang kagak ada artinya, terus kita dilaknat sama Allah. Beb, dia yang salah, kan kayak begitu. Ngalah. Nggak ada tuh sejarahnya orang mengalah dia kalah, nggak ada. Karena dia menang, dia mengalah. Terus Nabi bilang, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa shalaha. Penyambung silaturahmi sejati bukan yang berbuat baik kepada keluarga yang baik. Itu mah biasa, orang baik sama kita, kita balas kebaikannya, wajar. Tapi kata Nabi, yang hebat penyambung silaturahmi sejati adalah yang dijahatin dia ngalah untuk menyambung. Emang berat, tapi pahalanya surga dari Allah. Orang-orang macam begini nih yang mau mengalah demi untuk menyambung, hidupnya berkah dunia dan akhirat. Beb, warisan saya dirampas. Ya udah, mau bagaimana lagi? Kalau saya, mendingan dunia seisinya sirna, habis, ambil. Yang penting hubungan baik dengan saudara saya masih terus berjalan. Dulu kita bisa hidup tanpa warisan. Kenapa begitu ada warisan jadi bencana tuh warisan? Iya kan? Tanpa ada warisan, orang tua kita masih hidup, kita hidup bahagia, saling sayang, saling cinta. Kok begitu orang tua kita meninggal jadi bencana? Harta sial kalau kayak begitu. Mendingan jauhin, nggak ada berkahnya. Iya kan? Ngalah sama tuh harta, yang penting hubungan baik saya dengan saudara saya tetap nyambung. Apa enaknya kita hidup ribut satu sama lain? Wallah nggak enak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejengkal kali sejengkal. Ada orang tuh dulu tuh lagi majelis kayak begini, acara hall atau acara maulid, yang hadir ribuan, padat, desek-desekan. Alhasil ada satu orang hadir ke majelis, mau duduk nggak dapat tempat.
karena emang berdesak-desakan. Kebetulan di tengah-tengah majelis ada satu orang ngelihat temannya diri nyari tempat, ini udah nggak ada tempat, penuh. Akhirnya panggil, sini duduk sama saya. Dia bilang nggak ada tempat, udah lu sini aja deket, masuk. Dia masuk. Akhirnya ini yang duduk geser kanan geser kiri sampai dapat tempat kecil, bakal bisa duduk aja, duduk sini dapat. Begitu dia duduk, dia bilang minta maaf saya bikin sempit, ganggu. Dijawab sama temannya yang buka tempat tuh, katanya jangan bilang begitu, sejengkal kali sejengkal bakal orang yang saling mencintai luas, tapi sekalipun itu seluas bumi, bagi dua orang yang saling membenci sempit. Benar sempit. Kita pergi ke acara, ya ketemu dia lagi. Mau pergi ke undangan, enggak, gue nggak mau, ntar ketemu dia lagi. Enak gak hidup kayak begitu? Tersiksa, aduh nggak enak. Tapi bayangin ada orang yang rela hidup begitu bertahun-tahun loh, cuman gara-gara pepesan kosong yang barangnya udah nggak ada. Kan nggak enak. Enaknya bagaimana? Udah akur lagi, berdamai, ngalah, selesai. Orang kalau mengalah karena Allah bakal digantikan oleh Allah berlipat ganda. Itu yang Nabi Muhammad bilang, penyambung silaturahmi sejati yang begini. Tahu gak sedekah yang paling afdol tuh bakal apa? Sedekah paling afdol, ibu-ibu tahu gak ketika kita sedekah bakal anak yatim pahalanya kayak apa? Nabi bilang, ana wa kafil yatim kahatini fil jannah. Ana, kata Nabi, aku dan orang yang ngurus anak yatim seperti ini di sorga, telunjuk sama jari tengah berdampingan. Itu kan pahalanya gede ketika kita sedekah bakal anak yatim. Tapi tahu gak sedekah yang lebih afdol dari itu apa? Hah? Nabi bilang, afdolus sedekah sedekatun ala dzi rahimin kasyih. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang kita kasih bakal keluarga yang jahat sama kita. Bukan cuma keluarga biasa, keluarga yang jahat sama kita, itu sedekah yang paling afdol. Tahu gak kenapa? Sebab itu sedekah yang paling tulus. Kalau kita nih ngasih sedekah bakal orang, ada dua orang, ya, dua orang. Sekarang kita punya duit 100.000, kita bagi dua, 50.000 bakal si A, 50.000 bakal si B, ya. Yang A ngucapin terima kasih bakal kita, yang B melengos. Besok kita punya 50.000, suruh pilih ngasih yang A apa yang ngasih B. Kan sama-sama membutuhkan. Iya, yang akan ngucapin terima kasih. Padahal kita ngomong, saya nggak berharap terima kasih, cuman hati kita kalau disuruh pilih bakal ngasih yang di sini nih permasalahannya nih. Ini titik permasalahannya. Makanya Nabi bilang, sedekah yang paling afdol sedekah bakal keluarga yang jahat. Kenapa? Di situ keikhlasan yang murni. Nggak ada sama sekali keinginan terima kasih, murni berharap ridhonya Allah. Sekalipun dijahatin, sekalipun diganggu, dia tetap ngasih. Artinya apa? Tujuannya bukan cari senangnya orang, tapi ridhonya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, sholat di malam hari ketika orang pada tidur. Ya, bangun malam, tahajud malam, itu jalanin. Bapak-bapak, 4 perkara kalau di jalan ini, kata Nabi Muhammad, masuk surga dengan kedamaian. Insya Allah ibu-ibu masuk surga, bapak-bapak masuk surga. Saya nggak panjang lebar, ini udah jam 11 lebih 5 menit. Lanjut tapi tutup nih. Lanjut, bapak-bapak ngomongnya enak, pulang tinggal 2 langkah nyampe rumah. Saya pulang ke Bogor, perjalanan masih 1,5 jam lagi, bisa sampai rumah jam 12:30, jam 1. Tapi intinya bukan panjang pendeknya omongan bapak-bapak ibu-ibu, tapi apa yang kita dengar kita jalanin dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah gabulin hajat kita. Para ulama yang ada di tengah-tengah kita insya Allah diberikan sehat oleh Allah, panjang umur, keberkahan dari Allah Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, faruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.